berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kasih dan anugerah-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat penuh sukacita. Kami percaya semua ini terjadi hanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tolong kami, berkati kami. Kiranya ibadah kami akan kami laksanakan ya Tuhan, itu akan seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu yang akan kami puji, kami memuliakan. Walaupun ya Tuhan Yesus, ibadah kami ini hanya ibadah di rumah melalui TV kabel, tapi kami percaya apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini itu tidak akan mengurangi sukacita, dan semua itu boleh jadi hanya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami telah siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Nah, adik-adik masih ada yang sedih mukanya, masih ada yang kurang sukacitanya. Ya, ayo semangat, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Sekali lagi ajak kita bagi berdiri semua, kita akan menyanyi bersama. Halo, 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 apa kabar semua? Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita setiap hari bertambah-tambah, bahkan bertambah banyaknya. Karena itu, mari kita terus memuji, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita, sudah menjaga dan memelihara kehidupan kita. Ayo kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebentar ada Ibu Pendeta Mercy Tajoja yang akan memimpin ibadah atau yang akan menceritakan firman Tuhan sebentar. Nah, kita menyiapkan hati kita mau belajar firman Tuhan. Ayo kita menyanyi satu lagu lagi. Buka Alkitab, firman Tuhan ada di hatiku. Lalu membaca firman Tuhan ada di hatiku, ada
dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mercy Tajoja. Semua adik-adik silakan siapkan Alkitabnya. Mari kita siapkan hati kita semua dan kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Ya, terima kasih Bu Mona. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, Ibu ajak kita semua tundukkan kepala, kunci tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik dan setia, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah bersama melalui tayangan televisi. Kami akan membaca dan merenungkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan, supaya kami dapat mengerti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan, dan kami akan terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Ibu Mona yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi berjumpa dalam ibadah online. Ya, meskipun kita sudah sangat rindu untuk beribadah di rumah ibadah, namun masih ada beberapa adik-adik yang belum bisa beribadah di rumah ibadah. Nah, tapi kalau adik-adik di jemaat Ibu Mona sudah bisa ya? Ibu Mona sudah bisa, Ibu Pendeta. Oh, sudah bisa ya? Ya, adik-adik yang di rumah juga apa sudah ada yang beribadah di rumah ibadah atau di kelompok masing-masing? Sudah ya? Ada yang sudah ya? Ya, puji Ada Tuhan. juga yang belum. Tapi ada juga yang belum, ya betul sekali. Nah, bagi adik-adik yang sudah dapat beribadah di rumah ibadah, tidak ada salahnya juga bisa sama-sama beribadah lagi dengan adik-adik yang masih beribadah di rumah. Ya, kita beribadah bersama-sama ya. Dan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9. Ya. Coba adik-adik yang sudah dapat, ya bisa diangkat Alkitabnya yang sudah dapat. Iya, pintar sekali. Ya, kita akan baca sama-sama ya. Adik-adik juga baca di rumah ya. Judulnya Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, inilah firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada ibadah pagi hari ini. Nah, Ibu Mona dan adik-adik di rumah,
Kalau tidak salah, kita sudah berada pada Minggu Sengsara kelima, ya, atau biasanya juga disebut Minggu Prapaskah. Artinya sebelum kita merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita merayakan Minggu Sengsara. Ya, Minggu Sengsara itu adalah minggu-minggu di mana kita orang percaya atau umat Kristiani merenungkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita sudah membaca tadi firman Tuhan yang bercerita tentang bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga, ular tedung dari tembaga. Nah, bagaimana ceritanya ya sampai Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga? Iya, penasaran. Penasaran ya? Penasaran. Nah, Itu adik-adik iya. juga Penasaran ya? Kenapa Iya. Tuhan menyuruh Musa membuat ular-ularan ya? Ular-ular atau ular tembaga. Ya, berarti kalau tembaga berarti ular mati ya? Iya, tidak hidup ya? Iya. Mengapa Tuhan menyuruh Musa membuat itu? Nah, begini ceritanya. Nah, adik-adik, tentu adik-adik masih ingat, Ibu Mona juga tentu masih ingat cerita atau kisah tentang orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Iya. Mereka waktu itu berjalan di mana, Ibu Mona? Di padang gurun. Nah, mereka berjalan di padang gurun, dan kalau disebut padang gurun berarti tempat yang tandus ya, tempat yang tandus, yang panas, tidak ada air, makanan susah, Pasti sangat menderita. Apalagi mereka melakukan perjalanan itu cukup jauh. Ya, jalan kaki lagi, melewati lautan ya, padang pasir. Kemudian mereka berjalannya cukup jauh karena mengitari padang gurun itu. Jadi mereka berjalan berputar ya. Bayangkan, pendeta, 40 hari lamanya. Mereka berjalan melewati padang gurun. dan satu hari Satu hari itu saja sudah mampu berjalan. Ibu Mona satu hari saja panas Tidak kuat ya. Pasti marah-marah, kipas ya, marah-marah, terus bersungut-sungut. Iya, pasti itu Ibu Pendeta. Pasti ya. Nah, adik-adik, seperti itu juga yang dialami oleh bangsa Israel atau orang-orang Israel ketika itu. Nah, pada saat mereka berjalan di padang gurun, mereka mulai merasa jenuh. Iya. Mereka mulai merasa capek ya. Kemudian merasa haus, merasa lapar. Ya, mereka merasa lapar. Karena Ibu Pendeta tidak ada makanan. Tidak ada makanan, Makan susah. buah-buahan, tidak ada tanaman. Tidak ada tanaman karena Minum air, tandus. tidak ada sumur, Tidak ada sumur. Iya, susah. Nah, mereka makan dan minum dari kemurahan Tuhan. Iya. Ya, contohnya ketika mereka lapar, mereka diberi roti mana. Roti mana yang Tuhan turunkan dari surga untuk mereka. Nah, tetapi karena menderitanya mereka tidak sabar, orang-orang Israel ini tidak sabar, adik-adik, Juga Ibu Pendeta kurang percaya. dan kurang percaya atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mereka bersungut-sungut, Ya. mereka marah-marah. Jadi Emosi mereka luar biasa. Mereka marah kepada Musa. Mereka Sasarannya marah kepada Musa. Tuhan. Ya, sasarannya kepada Musa karena Musa waktu itu adalah pemimpin mereka. Jadi mereka berpikir, oh gara-gara Musa Iya. ini, gara-gara Musa. Musa yang panggil Iya. keluar ini sampai Iya. tolong semua dia. Ya. Gara-gara Musa yang panggil kita berjalan di padang gurun sampai kita menderita sekarang ini hampir mati. Iya. Nah, adik-adik, orang-orang Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan.
bersungut-sungut kepada Musa. Nah, memang seperti itulah manusia ya, Ibu Iya. Mona. Kalau dia sudah menderita, Iya, pasti dia marah, kecewa, sedih. iya, entah dia marah kepada orang lain, Iya. tapi juga terkadang dia sudah marah sama Tuhan. Iya, Jadi sudah seperti mengeluh, itu. katakan Tuhan, kenapa saya harus Iya, begini? seperti itulah manusia. Nah, ekspresi marahnya manusia itu seperti gambar di belakang ini. Iya, ada Ya. yang berteriak, Ada yang berteriak, ada yang bilang terserah apa mau. Iya, ada yang Iya. Ada yang marah-marah seperti ini, ngotot. mungkin marah sama mamanya, sama kakaknya, temannya. Ada temannya. Iya, jadi memang kita manusia itu terlalu sering berubah, ya berubah. Kadang-kadang kita kalau kita merasa banyak berkat Tuhan, kita senang, menyanyi puji Tuhan, ya kita rajin beribadah, Rajin berdoa. ya, rajin berdoa, wajah kita ceria, Kelihatan iya, segar. Tapi kalau tiba-tiba kita dapat masalah, kita dapat pukulan, atau kita sakit, atau kita tidak punya uang, ya kita langsung berubah. Seperti gambar ini. Lihat muka-mukanya ini Iya. apa bagus. Iya. Coba tidak yang tadi Iya. Aduh, menakutkan Menakutkan ya kalau melihat ini. jelek sekali. Jelek sekali ya. Kita marah. Kalau kita marah, ya kalau kita berwajah berekspresi wajah seperti ini sangat tidak mengenakan ya. Adik-adik juga tidak mau ya melihat wajah begini. Iya, ibu guru Iya. juga tidak mau juga kalau sampai begini. Tapi adik-adik juga biasa begitu di Iya, rumah pasti sama Ibu mama Pendeta. papa. Ibu guru juga kadang-kadang Iya, seperti ibu itu. guru juga ya, ibu pendeta juga begitu ya. Karena kita manusia yang berdosa, kita tidak bisa menahan amarah kita. Nah, tapi adik-adik, dalam cerita ini ketika umat Israel itu sudah marah-marah kepada Tuhan, bahkan mereka menghina Tuhan. Iya. Mereka bilang, mana roti yang Tuhan berikan dari surga itu tidak enak rasanya. Jadi mereka menghina Tuhan, padahal mana itulah, roti itulah yang menghidupkan mereka Iya, sepanjang sampai perjalanan mereka kuat, sehingga mereka sehat. boleh kuat, sehat. Nah, ketika mereka marah-marah, Tuhan juga menegur mereka. Iya. Tuhan menegur mereka, mengingatkan mereka bahwa sebetulnya mereka tidak perlu marah-marah. Iya, betul Ibu Pendeta. Nah, cara Tuhan mengingatkan mereka adalah menciptakan ular tedung Dari tembaga. ular tedung. Jadi ada ular tedung yang Tuhan datangkan dan menggigit Iya, mereka. mereka yang Iya. suka marah-marah. Yang suka marah-marah tadi. Orang bilang mah veto-veto, bersungut-sungut. Ya, Itu yang kita sudah panas. Kita sudah begini. Kita lapar, kita haus. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tidak Tuhan tahu bersyukur? bersyukur. Tidak tahu bersyukur. Tuhan ingatkan mereka dengan menghadirkan ular-ular tedung. Ibu Mona, ular-ular tedung itu adalah ular yang berbisa. Kalau sekarang kita biasanya mengenalnya dengan ular kobra. Ular kobra. Nah, Ibu Mona sudah pernah lihat nggak ular Sudah kobra? lihat di televisi tapi takut. Takut sekali ya. Ular kobra itu begini tuh kepalanya. Iya. Iya. Kemudian dia sangat berbisa dan dia lincah sekali. Iya, cepat sekali sekali kepalanya begini ya. Menggigit Iya, orang. biasa kita nonton itu di Panji. Iya, Nah, di itu Panji. banyak ular-ular. Iya, nah adik-adik, Tuhan menghadirkan ular-ular tedung untuk memperingati umat Israel supaya mereka tidak bersungut-sungut dan mereka harus percaya kepada Tuhan. Nah, Arti Ibu Pendeta, walaupun Tuhan sayang orang, tapi juga orang diajar untuk mengerti perasaan Tuhan dengan Iya. memberi hukuman. benar sekali, benar sekali. Tuhan mengasihi kita, tapi juga Tuhan menginginkan kita untuk Bertobat. bertobat menjadi umat yang betul-betul taat kepadanya, Iya. setia dan percaya kepadanya. Nah, ular-ular tedung itu memagut
banyak orang Israel, sehingga banyak orang Israel yang mati saat itu. ya. Tetapi kemudian mereka menyadari, orang-orang Israel Mereka itu kembali, mereka bertobat. sadar, ya. Iya, mereka sadar dan mereka pergi kepada Musa dan memohon Musa untuk mendoakan mereka. Iya. Iya, jadi mereka bilang, Musa, tolong doakan kami, sampaikan kepada Tuhan bahwa kami sudah bertobat, kami sadar bahwa kami sudah salah. Iya, kami sudah salah, kami tidak menghormati Tuhan, kami hanya bersungut-sungut dan marah-marah. Nah, adik-adik yang di rumah, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Iya, kasih Tuhan itu melebihi segalanya. Ya, betul Iya. adik-adik. Meskipun orang Israel ataupun kita juga manusia ini, adik-adik juga seringkali marah-marah kepada Tuhan, tapi Tuhan itu sangat mengasihi. Tuhan tidak sampai hati untuk menghukum kita dengan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Ya, jadi Tuhan mengasihi orang Israel sehingga ketika mereka sudah bertobat dan berpaling kepada Tuhan, maka Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga. Ya, Peringatan ya. menjadi peringatan. Nah, ular tembaga itu diperintahkan Tuhan untuk ditaruh di sebuah tiang, Iya. supaya setiap orang Israel yang melihat itu dan percaya bahwa Tuhan berkuasa Iya. terhadap kehidupan mereka, maka mereka akan hidup Selamat. mereka selamat. Ya. Nah, adik-adik, cerita ini mengingatkan kita bagaimana ada seseorang yang mati di Iya. kayu salib. Nah, Ya, mati di kayu salib, tetapi kematiannya memberikan kehidupan buat manusia, buat kita. Ya, jadi kita diajak untuk melihat pribadi yang disalibkan itu, itulah Tuhan Yesus Kristus. pribadi yang penuh kasih. Penuh kasih, pribadi yang penuh kasih, yang kasihnya begitu besar, Rela rela berkorban. berkorban, ya, melebihi segala apapun Iya. di dunia ini. Nah, kasih Tuhan itulah yang membawa kita pada sebuah kehidupan yang Ya, baru. menjadikan kita selamat. Ya, menjadikan kita selamat dari orang berdosa, kita menjadi orang yang dimuliakan Ya, oleh Tuhan. Tuhan. Ya. Nah, adik-adik yang manis, sebelum kita bersama-sama nanti merayakan hari kematian Tuhan Yesus, kita juga harus terus-menerus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan kita dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita tidak perlu marah-marah. Iya. Kalau kita ada masalah di rumah, mari datang sama Tuhan. Kita bicarakan baik-baik. Kalau kita jengkel sama mama dan papa di rumah, tidak perlu marah-marah, sampaikan baik-baik. Atau kecewa, tidak usah marah-marah, ya. Ya. Demikian juga buat mama dan papa di rumah. Ya, jangan sering marah-marah. Ya, betul Ibu Pendeta. Biasa yang suka marah-marah Ya, itu mama dan papa. Ya, mama dan Iya. papa sering marah-marah. Ya. Sekarang kita tahu bahwa kita harus selalu sabar, kita harus setia, karena kita tahu Tuhan Yesus memiliki kasih yang begitu besar kepada kita. Tidak ada untungnya marah-marah, ya. Ya, betul. Ya, karena kasih itu lebih baik dan dapat mengalahkan segalanya, termasuk mengalahkan hati kita yang marah, ya, hati kita yang kecewa. Ya. Nah, adik-adik di rumah, inilah cerita kita pada pagi hari ini, dan ada aktivitas kita untuk kita kerjakan pada minggu yang akan datang. Nah, aktivitas ini adalah adik-adik membuat video, ya, membuat video pendek tentang bagaimana adik-adik di rumah atau di tempat bermain, adik-adik bisa melakukan perbuatan kasih yang mengalahkan kemarahan teman atau kemarahan orang tua. Misalnya begini, kalau tiba-tiba mama mau marah,
Bagaimana caranya adik-adik supaya mama tidak jadi marah? Ya, bagaimana mengatasi supaya mama tidak jadi marah? Itu divideokan, kemudian dikirim kepada kakak-kakak atau ibu-ibu atau guru-guru yang ada di jemaat masing-masing. Nanti dilanjutkan kepada pengurus persekutuan anak atau kakak-kakak yang ada di klasis, ya, buat videonya ya. Iya. Nah, Pasti seru sekali. seru ya? Iya, Iya. buat videonya. Iya. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil, ya, yang kelas itu untuk yang kelas besar ya. Besar yang tugas Ya, pertama. tugas pertama. Untuk yang kelas kecil menghafal ayat yaitu pada bilangan 21 ayat 8C ya, yang berkata jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ya, itu ya. Jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ya, itu ya. Nats hafalan untuk minggu depan bagi kelas kecil. Ya, untuk kelas besar dan kelas tengah Nah, itu membuat video ya, video bagaimana mengatasi kemarahan. Ya, kemarahan orang tua atau kemarahan teman atau kemarahan saudara. Nah, adik-adik yang di rumah, luar biasa sekali perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati semua adik-adik, dan mari sekali lagi kita hidup di dalam kasih karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang juga sangat mengasihi kita sampai Dia rela mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Ya, demikian cerita kita pada saat ini. Ibu kembalikan kepada Ibu. Iya, anak-anak, kita sudah dengarkan tadi cerita firman Tuhan yang disampaikan Ibu Pendeta, sangat luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kehidupan kita. Nah, dengan terus hidup di dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana cara mengasihi Tuhan Yesus? Yaitu melakukan firman Tuhan. Iya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik, kalau tadi kita telah melihat gambar orang yang marah-marah, adik-adik sekarang coba lihat gambar orang yang kehidupannya penuh dengan kasih ya. Jadi dia sukacita ya, senyum, dia selalu senyum, Wajahnya sukacita, terlihat cerah. Ya, wajahnya cerah, seperti yang ada di gambar-gambar ini ya. Nah, adik-adik juga harus begitu, harus selalu ceria, cerah, sukacita, meskipun ada masalah di rumah, ada kecewa, tapi kita tetap harus melawan rasa marah itu dengan rasa kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada orang tua dan kepada teman-teman. Ya, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan adik-adik semua, dan waktu dan kesempatan ini Ibu serahkan kepada Ibu Mona. Iya, terima kasih Ibu Pendeta. Ya, Sama-sama. anak-anak, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini dengan luar biasa. Ya, Tuhan Yesus akan memberkati Ibu Pendeta, memberkati juga semua anak-anak yang sudah mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa aktivitas tadi, tugas yang diberikan Ibu Pendeta, video dan ayat hafalan. Untuk kelas besar video dan kelas tengah, dan ayat hafalan untuk kelas kecil. Ya. Dengan demikian, terima kasih atas pelayanan firman dari Ibu Pendeta dan juga kepada anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, adik-adik, tadi sudah dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita akan menyanyikan pujian kasih. Dan pujian ini kita nyanyikan 2 kali. Yang pertama kita nyanyikan untuk merespon firman Tuhan, dan yang kedua kita nyanyikan sambil memberikan persembahan syukur. Ayo bangkit berdiri, kita menyanyi dengan bergerak ya.
adik-adik yang ada di rumah, tibalah saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita kunci tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama lagi mengikuti ibadah persekutuan anak secara online. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan terus menyertai kami sampai dengan hari ini, memberikan sehat kuat kepada kami, sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya cerita firman Tuhan ini akan terus ada di dalam hati kami dan menjadi kekuatan buat kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih mementingkan kasih daripada kemarahan, dan biarlah kami akan belajar dari kasih Tuhan yang terus-menerus dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami sedang merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami di minggu-minggu Prapaskah ini atau di minggu-minggu sengsara ini. Ya Tuhan, pimpinlah kiranya kehidupan kami supaya kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua dan semua orang di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami berdoa bagi kakak adik kami, berdoa bagi guru-guru kami, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di persekutuan anak, di jemaat kami masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan mereka, supaya kami semua dapat hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kepada Tuhan seluruh pengurus persekutuan anak Kelastis. Tuhan memberkati pelayanan mereka, supaya apa yang mereka kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah pelayanan ibadah online ini, biar semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini juga kami telah memberikan persembahan syukur, kiranya Tuhan memberkati agar persembahan kami ini dapat dipakai di tengah-tengah pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi satu pujian lagi, lagu Aku Diberkati. Semua bangkit berdiri ya. Tuhan memberkati adik-adik semua, memberkati setiap orang tua yang terus mendampingi adik-adik dalam pertumbuhan dan perkembangan, memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat masing-masing dan juga yang ada di Kelastis, dan memberkati semua kita yang ada dalam pelayanan sampai dengan hari ini. Tuhan akan terus menyertai dan memberikan kita kekuatan kesehatan menjalani kehidupan kita masing-masing. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk tugas aktivitas minggu depan. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak dari Klasis Poso Kota bersama tim EBIK yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Jemaat Ebenezer Menoncu yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah di Jemaat Ebenezer Menoncu. Jangan lupa, minggu depan kita akan beribadah seperti ini di jam yang sama. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus, Engkau sudah menyertai, Engkau sudah menjaga, bahkan kami percaya Engkau memberkati pelaksanaan perekaman ibadah online pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah semua yang boleh kami lakukan di tempat ini. Biarlah semuanya ini boleh jadi hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Berkati kedua kekasih kami, Bapak Didi dan juga Bapak Dedi yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Balas berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah pemutaran penayangan ibadah online ini pada hari Minggu nanti boleh dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak sekalian boleh dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu nanti dengan penuh kelancaran dan tidak ada gangguan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpinan sertai kami dalam perjalanan. Biarlah kami semua boleh tiba dengan penuh selamat di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk segala berkat dan